dua bocah yang memungut sisa makanan para pejabat di hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Ya, mungkin inilah gambaran negara sejahtera yang kata netizen-netizen Indonesia bilang yang tidak mau kalah dari negara jiran. Saking senangnya mereka sampai joget-joget di gedung DPR ya. Dan ini menjadi viral di Indonesia di mana ketika gaji DPR dinaikkan hingga 100 juta, mereka pada berjoget bersama-sama di gedung DPR dipertontonkan ke halayak umum. Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa guru adalah beban negara. Dan dia bertanya, apakah gaji guru ini harus ditanggung negara sepenuhnya? Lah, terus harus ditanggung siapa, Ibu? Haruskah ditanggung Malaysia? Haruskah ditanggung Singapura? Haruskah ditanggung Timur Leste? Di sini, ini kok para pejabat kok aneh-aneh ya? Gak DPR-nya, gak menterinya, semuanya aneh-aneh. Kalau boleh saya katakan, yang menjadi beban negara adalah para pejabat. Tidak hanya beban negara, beban rakyat juga. Oke, sebelum lanjut saya mohon dukungannya untuk mencapai misi 100.000 subscriber dengan cara klik tombol subscribe di bawah, serta jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih atas dukungannya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Saudara, negara Konoha telah... kok negara Konoha? Saudara, negara Indonesia telah merdeka selama 80 tahun. Sudah 80 tahun Indonesia bebas dari penjajah, baik dari Belanda, Inggris, dan bangsa-bangsa Eropa lainnya. Tetapi, apakah Indonesia betul-betul telah merdeka? Sepertinya sih nggak tahu lah ya. Oke, tidak perlu membahas itu ya. Saya rasa netizen-netizen Indonesia, rakyat Indonesia sudah boleh merasakannya sendiri ya. Sudah merdeka atau belum? Pikir-pikirlah sendiri. Oke, kali ini saya akan membahas tentang dua bocah yang memungut sisa makanan para pejabat di hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Jadi begini, di acara hari ulang tahun Indonesia itu pasti ada pejabat-pejabat di situ, dan makanannya pun juga ya boleh dikatakan mewah lah, yang namanya juga para pejabat ya. Di hari upacara kemerdekaan Indonesia, mereka makan-makan, dapat nasi kotak, dan setelah acara itu, setelah para pejabat pulang, ada dua bocah yang datang ke acara itu untuk memungut makanan sisa para pejabat. Wow, inilah gambaran negara sejahtera, yang mana warganya makan makanan sisa para pejabat. Ya, mungkin inilah gambaran negara sejahtera yang kata netizen-netizen Indonesia bilang yang tidak mau kalah dari negara jiran. Di saat rakyatnya susah makan, bahkan harus makan sisa para pejabat, gaji DPR-nya malah naik menjadi 100 juta. Yang mana netizen katakan perharinya itu boleh 3 jutaan. Gaji para DPR, para Dewan Perwakilan Rakyat. Saking senangnya mereka sampai joget-joget di gedung DPR ya. Dan ini menjadi viral di Indonesia di mana ketika gaji DPR dinaikkan hingga 100 juta, mereka pada berjoget bersama-sama di gedung DPR dipertontonkan ke halayak umum. Dan bagaimana perasaan para pekerja di luar sana yang gajinya per bulan cuma 3 jutaan, atau paling mirisnya lagi mereka para guru honorer yang gajinya per bulan 300.000. Per bulan 300.000, sementara DPR per hari 3 juta. Wow. Di mana letak keadilannya? Ya. Apakah Indonesia betul-betul merdeka? Oke, di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa guru adalah beban negara. Dan dia bertanya, apakah gaji guru ini harus ditanggung negara sepenuhnya? Lah, terus harus ditanggung siapa, Ibu? Haruskah ditanggung Malaysia? Haruskah ditanggung Singapura? Haruskah ditanggung Timur Leste? Di sini, ini kok para pejabat kok aneh-aneh ya? Gak DPR-nya, gak menterinya, semuanya aneh-aneh. Kalau boleh saya katakan, yang menjadi beban negara adalah para pejabat. Tidak hanya beban negara, beban rakyat juga. Karena yang membayar gaji para pejabat ini adalah rakyat. Ya, jadi sebetulnya yang menjadi beban negara ini adalah pejabat, bukan guru, bukan rakyat. Aduh. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita tonton dulu beberapa cuplikan video berikut ini.
Pemirsa, viral di media sosial, dua bocah mengambil sisa makanan pejabat dan tamu undangan saat pelaksanaan upacara HUT ke-80 RI Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Aksi kedua bocah ini pun menyita perhatian publik. Allah, kasihannya ya, banyak makanan sisa di situ. Sebuah video amatir memperlihatkan dua orang bocah yang mengumpulkan sisa-sisa makanan kue dari para pejabat dan tamu undangan saat pelaksanaan upacara HUT ke-80 Republik Indonesia Minggu 17 Agustus 2025. Dua anak laki-laki ini membuka satu persatu dus kue yang jatuh ke lantai karpet dan mengumpulkannya untuk dibawa pulang ke rumahnya. Aksi keduanya pun viral di media sosial dan mengundang rasa empati dari warganet karena mengingatkan tentang pentingnya kepedulian terhadap orang di sekitar yang sangat membutuhkan bantuan dan perhatian di momen kemerdekaan. Merespons video tersebut, Senin malam, Kapolres Goa mendatangi rumah kedua bocah yang bertetangga dan membawakan bantuan sejumlah kebutuhan pokok karena kondisi kehidupan keluarganya sangat memprihatinkan. Dikasih bantuan makanan ya, beras, dikasih bantuan beras. Seperti yang rekan-rekan lihat bahwa tadi pagi kami mengetahui dari akun media sosial kami, yang mana ada yang men-tag kami juga, sempat viral. Kedua orang anak tersebut mengambil makanan dari mungkin makanan yang ditinggalkan ya pada saat pelaksanaan kegiatan rangkaian upacara. Alhamdulillah di sini kami bersilaturahmi kepada orang tua dari anak-anak tersebut. Tentunya kami juga ada sedikit memberikan perhatian. Kapolres Goa rencananya memanggil dua bocah tersebut untuk dibelikan seragam sekolah dan sepeda. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Idris Tajanang, TV One mengabarkan. Aksi mereka ini yang memungut makanan sisa para pejabat yang dicampak begitu aja, viral, kemudian dibantulah oleh para polisi tadi gitu ya. Nah, saya gagal fokus ya tadi, itu makanan pada dicampak gitu aja di sana di bawah gitu ya. Artinya apa? Kok para pejabat membuang sampah sembarangan? Kok tidak dibawa ke tempat sampah? Itu kan tadi pada ada di bawah kursi gitu kan. Itu kan para tamu, para undangan, para pejabat yang datang di sana. Tapi kok kotak-kotak sampahnya ada di sana? Aduh, ini para pejabatnya sudah mencontohkan untuk membuang sampah sembarangan ya. Membuang sampah tidak pada tempatnya. Ya, para bocah ini memungut makanan sisa para pejabat. Sementara di momen yang lain, para pejabat Dewan Perwakilan Rakyat malah joget-joget karena gajinya dinaikkan hingga 100 juta. Wow. Rakyat banyak yang melarat, gajinya di bawah standar, gaji 1 bulan, tapi tidak bisa dibuat makan 1 bulan, gaji DPR-nya malah dinaikkan menjadi 100 juta. Artinya, perharinya itu 3 jutaan lebih. Ini yang membuat netizen berang, geram, dan penuh kritikan. Kabar bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI menerima take home pay yang menembus angka 100 juta rupiah per bulan menjadi perbincangan publik. Ketua DPR RI Puan Maharani pun membantahnya. Dia menyebut yang ada hanyalah tunjangan rumah. Tunjangan rumah katanya. Ya oke lah tuh. Waduh, pada joget-joget tuh para DPR-nya di media sosial bahwa gaji para anggota dewan naik sebesar 3 juta rupiah per hari. Kabar tersebut disertai pernyataan dari anggota Komisi 1 TB Hasanuddin yang menyebut gaji bersih para anggota dewan menyentuh lebih dari 100 juta rupiah per bulan. Puan yang ditemui di Istana Merdeka Jakarta Minggu sore mengungkapkan bahwa tak ada kenaikan gaji anggota dewan. Yang ada hanya kompensasi rumah tinggal. Nggak ada kenaikan, hanya sekarang DPR sudah tidak mendapatkan rumah jabatan, namun diganti dengan kompensasi uang rumah. Jadi itu aja. Sekarang karena rumahnya kan sudah dikembalikan kepada pemerintah. Sementara dikutip dari cnnindonesia.com, Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar menyebut anggota DPR periode 2024-2029 mendapatkan tunjangan rumah hingga 50 juta rupiah.
Tunjangan diberikan karena anggota DPR pada periode tersebut tidak mendapatkan fasilitas rumah jabatan yang berada di Kalibata. Kebijakan itu diambil karena kondisi umum fisik rumah jabatan terutama di Kalibata dinilai sudah tidak layak dan tidak ekonomis untuk dipertahankan dan dijatakan untuk anggota DPR. Tim CNN Indonesia. Allah, kenapa sih pada joget-joget sih? Di mana sih adabnya mereka? Kenapa sih mereka tidak bersifati dengan keadaan masyarakat yang susah untuk makan? Bahkan ada ramai warga Indonesia yang tidak punya rumah, bahkan mereka harus tidur di bawah kolong jembatan. Ya, tadi dikatakannya tidak ada kenaikan gaji. Yang ada hanyalah tunjangan atau kompensasi rumah sebanyak 50 juta. Wow, 50 juta dapat tunjangan rumah. Ya, dulu memang para DPR ini dikasih fasilitas rumah. Tapi karena waktu itu rumahnya itu retak-retak, rusak-rusak, si DPR ini minta usulan supaya dikasihkan uangnya aja sebanyak 50 juta. Dikasih duitnya secara langsung. Jangan rumahnya, karena rumahnya udah retak-retak, sudah tidak layak ditempati. Waktu itu rakyat tidak setuju. Janganlah dikasih duit 50 juta. Ya, tempatilah aja itu rumah-rumah yang retak, tinggal diperbaiki aja kok gitu ya. Ini DPR malah minta ganti 50 juta sebagai tunjangan rumahnya gitu ya. Allah, ini yang betul sebetulnya yang menjadi beban negara dan beban rakyat adalah para pejabat, ya, bukan rakyat yang menjadi beban ataupun bukan guru. Oke, lanjut. Kalian masih percaya DPR itu wakil rakyat? Bangun, woi! Nyatanya Dewan Perwakilan Rakyat seringkali justru tidak mewakili rakyat. Setiap kali pemerintah bikin aturan atau undang-undang, siapa yang jadi penentu akhirnya? Ya, DPR ini. Tapi kenapa justru aturan yang paling mencekik rakyat malah mereka setujui? Kenaikan pajak, tanah nganggur disita negara, pemblokiran rekening asal-asalan, sampai royalti musik yang nggak jelas. Dan baru-baru ini, kita disajikan berita yang bikin seluruh rakyat Indonesia muak. Apalagi kalau bukan kenaikan gaji anggota Dewan tembus 3 juta per hari. Mereka langsung ketok palu dengan happy, bergoyang ria tanpa rasa malu. Mereka akan tidak peduli dan menari-nari di atas jutaan rakyat yang memilihnya. Lalu coba tebak, kebijakan apa yang sampai sekarang nggak mereka setujui? Ya, penyutaan aset para koruptor yang maling duit negara. Jadi sekarang lo udah tahu kan, siapa sebenarnya yang mereka wakili? Allah, senangnya mereka ya, happy-nya mereka juga ya, dan dinaikkan hingga 1 juta. Dan berikut ini adalah video yang mana Sri Mulyani atau Menteri Keuangan mengatakan bahwa guru adalah beban negara. Oke, kita tonton videonya. Guru itu beban negara. Rela nyebrang di jembatan yang rusak dan sangat membahayakan. Ini para guru ya, harus nyebrang jembatan yang seperti itu demi mengajar anak-anak di pelosok. Wow, sampai digendong ya. Wow. Gajinya tidak seberapa malah dikatakan beban negara oleh Menteri Keuangan. Bisa-bisanya gitu loh bilang seperti itu. Padahal mereka itu sampai-sampai mengajar di pelosok, jalan kaki hingga menempuh puluhan kilometer untuk mengajar anak-anak di pelosok. Dengan gaji yang tidak seberapa. Apalagi para honorer yang gajinya di antara 300 hingga 500 per bulan. Itu masih dikatakan mereka adalah, guru adalah beban negara. Wow, mantap sekali Bu Menteri, ya, Bu Sri Mulyani. Hebat sekali. Aduh, para guru yang mencerdaskan anak bangsa dibilang beban negara. Masa iya guru dibilang beban negara? Yang menjadi beban negara itu adalah para pejabat. Mereka lah yang menjadi beban negara, sekaligus menjadi beban rakyat, karena rakyatlah yang menggaji mereka. Tapi belakangan oleh Menteri Keuangan ini atau Sri Mulyani mengklarifikasi bahwa itu adalah hoax, adalah video editan, video AI begitulah ya, yang suaranya diubah begitu sih, katanya sih begitu ya, tapi entah mana yang betul ya. Tapi seandainya benar si menteri ini mengatakan hal seperti itu ya betul-betul
tidak habis pikir ya, masa iya seorang menteri mengatakan bahwa guru adalah beban negara, yang mana seharusnya adalah guru itu sangat diprioritaskan oleh negara karena mereka lah yang mencetak generasi bangsa. Karena di tangan mereka lah berkualitas atau tidak berkualitasnya generasi bangsa ke depan. Ya, guru harus diprioritaskan, bukan dianggap jadi beban negara. Ya, oke, mungkin itu saja konten pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.